izin produksinya itu keluar menurut narasumber di Antam ya, Sen, sudah keluar di akhir 2017 dan mulai produksi nikel itu di tahun 2018 dan di dalam presentasi itu juga dijelaskan ada dokumen lingkungannya, ada AMDAL-nya misalnya, kemudian ada juga peta gambar besar gitu Pulau Gak dan berapa persen yang kemudian dieksplorasi gitu ya atau dikeruk tambangnya oleh PT Gak gitu. Memang tidak semua karena di situ sebagian adalah wilayah konservasi karena ada ruang hidup penyu dan segala macamnya gitu. Dan menariknya Kang, sebetulnya di waktu di Ratas itu kan juga Bahlil menceritakan tentang kunjungan dia ketika di Pulau Gak. Jadi yang dikunjungi Bahlil itu kan di Pulau Gak. Betul. Ketika akhir pekan bersamaan dengan Idul Adha ya, gitu. Dan di situ awalnya kan memang Prabowo atau Presiden Prabowo ya, itu sempat bertanya-tanya ini kenapa begitu kan, dan sempat ada kemarahan juga kan karena ada ribut-ribut di Raja Ampat, sikap kita seperti apa. Kemudian tiba-tiba di situ Bahlil memutar video gitu ya, kunjungan dia ke Pulau Gak, dan di situ Bahlil menyampaikan apa yang dipaparkan oleh atau apa yang di-share oleh teman-teman di Greenpeace itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Bahlil menemui di putaran video, Bahlil menemui masyarakat yang bekerja di Pulau Gak dan meminta pemerintah tidak mencabut izin segala macam, dan kemudian kemarahan itu menjadi berbelok dari tadinya ke menteri-menterinya menjadi presiden marah ke LSM gitu. Ya, marah ke Greenpeace. Oke. Jadi presiden marah ke Greenpeace. Iya, besar-besarkan suatu hal yang ya seperti itulah gitu dianggap tidak sesuai dengan fakta. Jadi kan fakta di lapangan. Narasinya di media sosial kan itu juga Golkar menyatakan bahwa gambar yang selama ini dimunculkan ke publik atau muncul ke media itu merupakan karya AI. AI kebanggaannya Gibran. nah, padahal Greenpeace kan sudah melakukan kunjungan ke sana juga. Dan memang punya riset lah ya. Punya riset cukup dalam, dan itu mereka narasinya dari gambar AI dan tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh Greenpeace kayak gitu. Ya, jadi ada perang narasi juga, Kang. Oke. Nah, apa sumber kegusaran atau kegalauan Prabowo di rapat di Hambalang itu, Ci? Ya, sebetulnya karena Raja Ampat itu kan masuk wilayah konservasi gitu ya, dan juga menjadi wilayah geopark dunia gitu kan, yang sudah diakui oleh UNESCO. Yang kedua, sebetulnya masyarakat sendiri di Papua juga resah dengan penambangan yang terjadi di Raja Ampat karena ruang hidup mereka itu menjadi rusak kan, Kang Sen. Yang kedua, sebetulnya masyarakat juga terbelah di bawah. Jadi masyarakat ini memang ada yang menolak dan ada yang ingin mempertahankan tambang. Nah, siapa masyarakat yang ingin mempertahankan itu? Mereka adalah yang bekerja di PT Gak Nikel yang sudah beberapa tahun ini bekerja gitu. Jadi yang di-share oleh Bahlil di media sosialnya, yang Bahlil bilang masyarakat minta izinnya tidak dicabut dan segala macam, itu adalah masyarakat yang memang bekerja gitu. Dan tidak semua pekerja itu warga yang tinggal di sana ya, Kang, karena ya hitungannya ada sekitar 70%-an warga yang tinggal di sana yang kemudian bekerja di PT Gak Nikel. Dan Bahlil waktu nyampe di bandara kan sempat didemo tuh kan oleh masyarakat yang menolak pertambangan di PT Gak itu karena lagi-lagi adalah merusak lingkungan, dan nanti ke depannya mata pencarian mereka bisa hilang kalau misalkan nikel itu sudah tidak ada di tanah Papua atau tanah Sorong itu. Khususnya di sektor pariwisata ya. Sektor pariwisata. Nah, ngomong-ngomong soal Bahlil ini kan kemudian adalah Kementerian Teknis atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini adalah kementerian teknis yang salah satunya bertanggung jawab menangani persoalan tambang nikel di Raja Ampat, selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memang juga terlibat atau ikut mengurusi soal ini. Tapi ngomong-ngomong khusus soal Bahlil, dia kan paling bertanggung jawab. Dia paparannya pakai data nggak sih ke hadapan Prabowo di hari libur itu? Pakai, Kang. Tadi kan Cica udah spill ya soal data dari data kunjungan dia ke PT Gak gitu ya. Tapi selain itu ada data yang didapat dari PT Antam. Jadi sehari sebelum dia terbang ke Papua, itu ada rapat di direksi PT Antam. Nah, narasumber yang di PT Antam tuh cerita bahwa ini gimana sih memitigasi isu Raja Ampat. Lalu yang kedua adalah ada permintaan data dari Kementerian SDM untuk Bahlil. Atau diberitahu atau koordinasi. Banyak sebenarnya hal-hal yang menurut saya di luar kontrol Prabowo. Ada beberapa hal yang di luar kontrol Prabowo, tentang kayak gas melon, Raja Ampat. Raja Ampat itu kan sejujurnya Prabowo juga nggak tahu itu. Karena itu Raja Ampat itu IUP-nya dikeluarkan 2017. Ya kan, setelah ada gerakan dari Walhi ribut-ribut, terangkatlah ke media, disambut oleh masyarakat kan gitu.
Nyampe ke Prabowo, makanya perintah Prabowo mencabut. Kalau Prabowo mengetahui, pasti dia pertahankan itu. Kalau PT GAK itu yang di Pulau GAK, kenapa dipertahankan? Karena itu adalah aneka tambang punya BUMN. Itu bisa kita pahami kan, karena itu kan negara. Kalau A4 dicabut gitu. Nah, soal pulau ini, A4 ini, kalau ini tidak dicabut oleh Menteri Dalam Negeri, percayalah akan terjadi konflik. Pasti terjadi konflik dengan masyarakat Aceh. Itu akan jadi konflik. Kalau terhadap Sumatera Utara nggak bakalan konflik. Masyarakatnya ya. Saya yakin kasus ini bisa jadi Prabowo tidak tahu atau Prabowo diberitahu, tapi dilaporkan seakan-akan tidak akan ada masalah. Saya yakin itu. Tidak ada masalah tuh. Misalnya ini saya keluarkan Pak, nggak akan ada masalah. Karena memang secara geografis dia lebih dekat ke Sumatera Utara, geografis. Tapi sejarahnya itu pulau milik Aceh. Itu benar itu faktanya. Nah, lalu kalau misalnya seakan-akan itu memang ada konspirasi juga dari Prabowo, saya nggak meyakinin itu. Tapi kalau konspirasi dari geng Solo untuk mendowngrade kepemimpinan Prabowo, saya sangat yakin. Sangat yakin. Betul. Sangat yakin. Iya. Dan ada indikasi ke situ. Perlu tahu indikasi ke situ, Bang. Beliau ini bukan manusia super. Makanya saya bilang mau dia mantan Danjen Kopassus, mau dia mantan Pangkostrat, dia adalah tentara yang sangat tegas, kita sepakat. Tapi dia bukan manusia superpower. Makanya dia perlu mendapat dukungan masyarakat. Tapi kita ada batasnya. Mau sampai kapan kita menunggu? Saya juga saya udah bilang sama Pak Sunarko ya. Pak Sunarko, apa sikap nih Pak? Kita tunggu aja Bang Saipul katanya. Saya kan nama saya Saipul. Kita tunggu aja habis tahun ini. Kita tunggu aja. Tapi isunya lagi, beliau katakan akan ada paripurna tanggal 20 ini dan akan dibacakan. Kita tunggu dari pernyataan partai politik. Maksud saya begini, hari ini kita fokus aja sampai tanggal 20 ini. Mendorong DPR itu memproses. Ini kan semakin dekat tanggal 20 ini semakin ditimbulkan ini isu-isu baru ini. Hati-hati. Maksudku itu aja, Mak. Bukan berarti begini. Bukan berarti apa yang Mak Ayek bilang itu, saya juga nggak 100% yakin dengan Prabowo. Terus terang. Tapi saya harus menahan diri. Menahan diri untuk mengkritik dia. Kalau ditanya, Bang Laskar yakin nggak dengan Prabowo 100%? Enggak. Tapi mau nggak mau saya harus menahan diri. Karena dalam politik memang selalu dinamis. Hari ini mungkin Prabowo seperti itu, besok bisa berubah. Seperti kata Mahaleka tadi, di pidato Prabowo, dia memuji kabinetnya tidak akan ada reshuffle. Ya oke, saya juga termasuk yang kecewa. Tapi mau nggak mau saya menahan diri gitu. Sikap saya begitu, Maya. Itu Maya. Oke. Jangankan sampai tanggal 20 Bang Laskar. 3 bulan seperti yang disampaikan Pak Said Didi itu saya menunggu Bang. Saya akan menahan diri. Saya akan menahan emosi. Cuman kita sebagai masyarakat, ada pidato yang berpihak kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya kita ini solid mendukung beliau. Gitu loh Bang. Itu yang saya inginkan. Itu yang saya inginkan. Itu loh. Jadi jangan ada perspektif negatif. Saya ada sempat tentang Prabowo. Gitu loh Bang. Saya udah sempat gini loh, WA sama Pak Sunarko. Bahkan saya telepon. Pak, saya telepon nih, demi Tuhan. Pak Narko, ini jangan-jangan Pak Prabowo ini udah sakit pikun, saya bilang. Ketawa deh Pak saya, dia nggak berani jawab juga. Kita sabar aja lah dulu Bang Saipul katanya. Dia manggil saya dengan bahasa, kan biasa itu ya, bahasa gaul ya, Bang. Saya manggil dia Bapak gitu. Saya bilang, jangan-jangan Pak Prabowo ini udah mulai pikun Pak, saya bilang. Ini mohon maaf aja Pak, saya bilang. Bingung kita ini. Bapak informasinya mengatakan bakal ada begini-begini. Tapi di pidato terbuka, dia puja-puji itu. Atau dia yakinin ke masyarakat, menteri-menterinya sudah hebat bekerja dengan baik. Di satu sisi menterinya bikin blunder. Pening kepala kita Pak, gue bilang. Dia nggak bisa jawab juga gitu. Mungkin dia juga sudah sama dalam hatinya. Tapi tetap aja dia mungkin tetap kita tahan dirilah, kira-kira gitu. Nah, kalau yang Mak Ayek bilang itu sama Mahaleka, Bang Bodrek, sepakat saya. Saya pun belum meyakinin 100% Prabowo ini seperti yang kita harapkan. Cuman saya menahan diri untuk tidak mengkritik dia gitu. Ini ada teman-teman kita yang menaik nih.
Tapi begini Bang, seperti Abang statement barusan aja, saya menahan diri untuk tidak mengkritik. Itu nggak fair juga loh Bang. Kita Ya, sekarang senior, apa? begini Bang, seperti Abang Laskar dan teman-teman yang punya kapasitas itu lebih dari kita ini, mbok ya bersuara juga gitu loh. Jadi kita ini di Komal ada seorang panutan, ya, yang kita harapkan gitu loh Bang. Maksud Jangan saya gini, sampai Mbak, ya, menahan diri ini, mengkritik tidak menyebut nama Prabowo. Tapi kalau mengkomentari kayak Arianto tadi semalam, ya, banyak penontonnya itu. Saya mengatakan tahap apa itu saya bilang. Itu artinya gini, ada pagar-pagar saya bikin kritikan saya gitu. Misalnya mengkritik tentang pajak, kami itu cuma si Bahlil. Lalu mengkritik tentang Pulau Aceh yang 4 pulau itu, saya kritik si Tito-nya gitu. Tapi tidak langsung kearahkan ke Prabowo. Tapi kritikan itu nggak saya bikin menjadi terus-terusan menjadi tema gitu. Saya tetap menampilkan tema kritikan saya atau suara saya itu dengan meminta Gibran itu segera diproses. Itu lebih fokus ke sana saya, Maya. Itu maksud saya. karena apa Bang? Karena kita di Komal ini ya, yang rata-rata di garis perjuangan itu 3 hari yang lalu mengenai Raja Ampat. Semua teman Bang, semua teman ini sudah mulai mengkritik Prabowo. Iya. Nggak tahu kenapa saya nggak menggiring ke arah situ. Mereka organik aja bernarasi seperti itu. Ini ada apa? Nah, yang dituntut sama teman-teman sikap tegas Prabowo yang berpihak ke masyarakat. Itu aja. Itu ada sebuah hiburan ya, mendamaikan, yang mengademkan situasi saat ini gitu loh Bang. Walaupun kita ini istilahnya kurang makan gitu ya. Jangan dibuat semakin gusar, semakin kecewa, semakin sedih melihat pemimpin Prabowo seperti ini gitu loh Bang. Sebenarnya kalau untuk Raja Ampat, menurut saya Prabowo udah hebat. Tiup itu dikeluarkan di zaman Jokowi, tapi dia cabut. Itu udah maunya teman-teman itu adil. Kenapa P3GAG itu tidak cabut? Ada apa? P3GAG itu pertanyaan teman-teman. Apapun yang dipaparkan sama Bang Laskar tadi, mereka itu nggak mau tahu. Nah, susah kalau udah nggak mau tahu, nanti kita jadi sama teman-teman jadi bentrok narasi kan. Ah, itu dia. Kenapa P3GAG itu tidak diratakan sama dengan yang 4 PT yang sudah dicabut? Gitu. Sekarang gini Mbak Ye, ini kita diskusi ya. Saya dalam posisi PT-GAG itu, saya setuju dipertahankan. PT-GAG itu beroperasi di sana itu dari 2017. Dan itu milik pemerintah. Sedikit banyaknya ada kontribusi ke negara. Kalau itu dicabut sehingga dia nggak beroperasi, akan mengalami kerugian karena investasi udah pasti besar gitu. Nah, kalau dia investasi besar dan dia mengalami kerugian, berdampak juga kepada negara gitu. Terlepas di situ mungkin ada cawe-cawe lah dulu kan. Nah, agak berbeda saya memandang tentang PT-GAG. Kan pulaunya juga kan Pulau GAG gitu kan. Tapi kalau ditanya apa yang dilakukan Prabowo di Raja Ampat, menurut saya sudah tegas. Karena Ampat itu diduga juga ada milik Aguan. Ada Freddy Numberi, Menteri KKP dulu. Ada Nono Sempono, salah satu ketua DPD RI sekarang. Mantan Letnan Jenderal Marinir, mantan Dankorp Marinir. Dan diduga juga ada keluarga Jokowi. Udah dicabut. Artinya kan kira-kira di mana sih kita apa yang kurang tegas gitu. Kalau di sana ya. Tapi kalau dibawa isu ke masalah isu lingkungan, ya boleh juga. Memang apapun ceritanya dengan tidak dicabut, dampak lingkungan tetap ada. Kalau saya lebih agak-agak netral lah kalau melihat PT-GAG itu Maya gitu. Kan kita juga kan melihat kalau kondisi Prabowo itu bisa yang berbeda kan. Bisa menganggap, ada yang menganggap Prabowo itu ternyata nggak tegas. Kalau dibilang nggak tegas sekali, iya. Tapi kalau dibilang nggak sama sekali, nggak juga. Ada ketegasannya dia. Tapi saya berharap bukan hanya itu. Ada isu besar ini yang sebenarnya menurut saya beliau tuh sikap
politiknya bagaimana, itu yang kita pertanyakan. Itu Maya. Oke, ini ada teman kita nih, Taubatan Nasuha. Silakan. Assalamualaikum. Silakan Bang Taubat. Assalamualaikum, Bang Tobat. Waalaikumsalam. Iya. Kalau menurut pemikiran saya, ini memang Pak Prabowo ini ada kemungkinan tekanan-tekanan ya. Karena memang masih kuat, cukup kuat ini oligarki dengan keuangannya dan seterusnya. Dari segi penegak hukum juga demikian. Semua lini lah. Jadi memang makanya sepertinya dia agak lambat. Tapi harus kita maklumi. Yang pertama, bahwa ini proses pemakzulan ini kan pemakzulan ini kan baru persentasenya baru kecil ya. Baru sebatas usulan, walaupun sudah diterima oleh DPR, tapi kan belum berproses gitu, belum berproses lebih lanjut. Jadi itu kan butuh persiapan, lobby-lobby supaya nantinya begitu secara aturan di DPR itu berjalan kan benar-benar berhasil gitu ya.